Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah ada 12 bilangan bulan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Allah sudah menciptakan sejak awalnya. Jumlah bilangan bulan itu ada 12 bilangan bulan. Dari 12 bilangan bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban yang berturut itu kata Rasulullah adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Sedangkan yang tidak berturut yaitu bulan Rajab. Kalau orang Jawa bilang bulan Rejab. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di bulan Rajab, salah satu daripada bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah amal soleh kita, termasuk sholat subuh kita pada pagi hari ini, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salah satu keagungan yang Allah berikan di bulan Rajab ini adalah sebagaimana yang disepakati oleh para ahli tafsir dan ahli sejarah. Salah satu keagungan atau kemuliaan yang Allah berikan di bulan Rajab ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh hari seperti ini 27 Rajab itu sudah kembali ke kota Mekah, sudah kembali ke Masjidil Haram. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu hanya terjadi dalam 1 malam saja, yaitu setelah sholat Isya dan berakhir sebelum masuknya waktu subuh. Rasulullah sudah kembali lagi ke Masjidil Haram. Tahun berapa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini? Para ahli sejarah dan para ahli tafsir mengatakan setahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Berarti tahun ke-12 daripada kenabian. Ini yang disepakati oleh mayoritas para ulama. Karena kalau setahun berarti kan Rasulullah hijrah itu kan di tahun ke-13 dari kenabian. Berarti setahun sebelumnya. Berarti setahun sebelum Rasulullah hijrah terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 Rajab tahun ke-12 dari kenabian. Tahun ke-12 dari kenabian, setahun sebelum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya. Jadi jasad dan ruhnya dua-duanya diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi bukan hanya rohnya saja, apalagi cuman jasadnya saja, Pak, mungkin. Nah, ya. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang melatar belakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ya. Apa latar belakangnya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tafsir. Yang pertama, mereka berpendapat latar belakang Rasulullah di Isra Mi'rajkan nabinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah ingin menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah, mendapatkan duka cita yang sangat besar pada diri beliau, yaitu apa? Kehilangan 2 orang manusia yang sangat beliau cintai. Ya. Yang pertama, wafatnya istri beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Seorang wanita agung, seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang masuk dalam jajaran 4 wanita terbaik di dunia sepanjang masa. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, khairun nisa'i arba'atun, sebaik-baik wanita, ya, Miss Wood, ya. Jadi nggak ada Miss Wood lain, Pak, di dalam Islam itu, ya. Hanya ada, kata Rasulullah, wanita terbaik di dalam Islam, wanita terbaik sepanjang masa yang ada di muka bumi ini, kata Rasul, hanya ada 4 saja. Ya. Selain 4 ini, tidak akan ada wanita yang bisa sampai kepada derajat tersebut. Walaupun tentunya ada wanita-wanita yang Allah berikan keutamaan dan keagungan. Namun Rasulullah menyebutkan hanya ada 4 wanita terbaik di dunia ini sepanjang masa. Berarti sejak Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Ibunda Asiyah bintu istri daripada Fir'aun. Ya. Jadi wanita terbaik, ya, yang pertama sepanjang zaman adalah Asiyah, istri dari Fir'aun. Yang kedua, wanita yang terbaik yang kedua adalah Maryam bintu Imran, Ibunda Maryam bintu Imran, yang merupakan ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, kata Rasulullah, adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wanita terbaik sepanjang masa itu adalah Ibunda Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya 4 aja, Pak, wanita terbaik itu. Ibunda Asiyah, Ibunda Maryam, Ibunda Khadijah, dan yang terakhir adalah Ibunda Fatimah Az-Zahra, Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sudah selayaknya wanita-wanita mukminah hari ini mencontoh dan berqudwah kepada wanita yang terbaik ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Ibunda Khadijah diwafatkan oleh Allah pada tahun ke-10 dari kenabian.
sehingga itu membuat Rasulullah sangat berduka, sangat bersedih. Bagaimana tidak? Ibunda Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada beliau di saat seluruh manusia pada waktu itu kufur dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah adalah orang pertama yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keturunan kepada beliau. Yang dari keturunan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah inilah Rasulullah mendapatkan anak keturunan yang nanti anak keturunan beliau akan terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, terutama dari jalur sahabat Hasan dan sahabat Husain radhiyallahu taala anhuma. Makanya ketika Rasulullah menikah kembali dengan istri-istri beliau yang lain, ada Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah dan sebagainya, maka Rasulullah sering menyebut-nyebut kebaikan Ibunda Khadijah. Jadi Rasulullah itu kalau ada satu masalah atau Rasulullah lagi punya masalah, Rasulullah bilang sama istri-istri, bukan andaikan ya, kalau ada Khadijah, ya, sehingga istri-istri Rasulullah yang lainnya cemburu ya. Ya Rasulullah, kenapa sih orang yang sudah meninggal kok masih di sebut-sebut namanya? Ya, unsido, ya. Kan masih ada yang masih hidup, ya. Kenapa yang meninggal masih juga disebut-sebut namanya? Yang udah meninggal udahlah, nggak usah diingat-ingat kembali. Ya. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku melupakan Ibunda Khadijah? Ya nggak mungkin, kata Rasulullah. Di saat manusia kafir kepadaku, maka apa? Maka beliaulah orang pertama yang beriman kepadaku. Ya, ketika semua orang meninggalkanku, maka Khadijahlah orang yang pertama mendekat kepadaku. Ketika manusia yang lainnya tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Ibunda Khadijahlah orang pertama yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sampai ludes, Pak. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Ketika Ibunda Khadijah wafat, tidak ada harta yang beliau wariskan untuk Rasulullah dan anak-anaknya. Jadi semua harta Ibunda Khadijah itu apa? Beliau habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau dalam urusan infak, urusan sedekah, itu biasanya yang paling depan itu ibu-ibu. Ya. Maka nanti bapak-bapak kalau mau cari infak, ya, jangan ke bapak-bapak. Ya. Cari infaknya kemana? Itu biasanya pemegang bendahara rumah tangga itu ya biasanya ya, ibu-ibu. Oleh sebab itu mudah-mudahan ibu-ibu kita ini semuanya ahlul sedekah insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah wafatnya Ibunda Khadijah, Allah wafatkan kembali ya manusia yang sangat disayangi oleh Rasulullah, yaitu ya Abu Thalib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib selalu berada di garda terdepan untuk membela dan memberikan perlindungan terhadap Rasulullah dan dakwah beliau. Makanya Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib, dan Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak-anaknya sendiri. Jadi Abu Thalib itu punya anak yang sangat banyak ya. Namun yang sangat beliau sayangi, yang sangat beliau cintai adalah apa? Keponakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kedua manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah ini meninggal dunia, maka pada tahun itu disebutlah dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Maka Allah ingin menghibur nabinya dengan cara apa? Allah ajak rihlah, Allah jalankan beliau. Jadi oleh sebab itu ada sebagian ulama mengatakan apa? Obat dari kesedihan dan duka cita, Pak, itu jalan-jalan. Ya. Tapi jalan-jalannya jalan-jalan yang benar ya, bukan jalan untuk ke kafe, ya. Apalagi jalan-jalan ke Los Angeles, ya. Jadi jalan-jalannya jalan-jalan yang syar'i, jalan-jalan yang jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ibu-ibu, jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibunya lagi sedih ya, lagi berduka ya, maka obatilah dengan apa, Pak? Jalan-jalan ya. Ajaklah istri-istri panjenengan keluar rumah jalan-jalan walaupun hanya sekedar membeli gorengan ya. Syukur-syukur beli gorengannya di kota Mekah. Iya betul, Bu? Nggih, setuju semua, yakin saya itu insyaallah. Nggih. Wah, alhamdulillah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu obat, Pak ya. Oleh sebab itu Bapak sekalian, maka Allah isra'kan nabinya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan, mengisrakan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut dengan Al-Aqsa karena masjid yang kita kenal dengan Masjid Aqsa ini berada di ujung ya, berada di ujung, jauh di ujung sana. Dan Masya Allah, kalau jenengan lihat nanti posisinya Masjidil Aqsa itu tepat di ujung 3 benua, ya. Di ujung benua Eropa, di ujung benua Asia, dan di ujung benua Afrika. Jadi jenengan bisa lihat nanti di peta itu, jenengan bisa lihat di peta posisi Palestina itu. Posisi Masjidil Aqsa itu berada betul jauh benar memang di ujung daripada 3 benua ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dari sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah ingin menyampaikan, ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya apa? Antara Masjidil Haram yang ada di kota Mekah tidak bisa dipisahkan dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sangatlah naif, sangatlah munafik kalau kita umat Islam hanya peduli terhadap Masjidil Haram saja, hanya peduli dengan Masjid Nabawi saja, tanpa kemudian kita peduli dengan nasib Masjidil Aqsa yang hari ini sampai detik ini masih berada di bawah penjajah Zionis Israel. Maka Bapak Ibu sekalian, disepakatinya gencatan senjata antara pihak pemerintahan Gaza, dalam hal ini Hamas, dengan penjajah ya. Jadi kalau kita telah disepakati gencatan senjata dari pihak pemerintah, pihak perjuangan ya, pihak pejuang Gaza, dalam hal ini Hamas, dengan Zionis biadab Israel itu, sehingga akhirnya
telah ditahan, tidak lagi ada serangan dari Zionis Israel, begitu juga dari pejuang Gaza ke wilayah Zionis ini, maka itu bukan berarti telah menghentikan jihad kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Perjuangan kita belum selesai, Pak. Walaupun Gaza hari ini secara de facto hari ini sudah ada gencatan senjata, tidak ada lagi serangan sejak 19 Januari yang lalu, dan mudah-mudahan gencatan senjatanya permanen sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah negara Qatar, dan insya Allah akan dibangun kembali ya bangunan-bangunan atau perkantoran-perkantoran yang ada di kota Gaza. Namun itu tidak menghentikan atau belum menghentikan perjuangan kita. Tuntasnya perjuangan kita adalah apa? Kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Tuntasnya perjuangan kita nanti kalau sudah Masjidil Aqsa kembali kepada umat Islam dan Dajjal dibunuh, baru tuntas perjuangan kita, Pak. Ya. Kalau dua ini belum terjadi, maka jihad kita umat Islam terus berlanjut. Ya, penyuaraan kita terhadap pembebasan Masjidil Aqsa harus terus kita lantangkan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang munafik, oleh agen-agen Zionis Israel yang ada di Indonesia ini. Salah satunya Abu Sandal. Ya. Wallahi, Pak, saya katakan demi Allah, Abu Janda itu, bukan janda itu ya, Abu Setan. Yang namanya siapa tuh? Permadi. Ya. Jadi yang saya tahu, saya pernah disampaikan oleh seorang teman di Jogja itu, Permadi Arya ini, setahu dia dulunya waktu dia masih zaman sekolah sama si Permadi Arya ini, kata salah satu teman yang pernah saya temui waktu di Jogja, jamaah pengajian saya, dia mengatakan, Ustadz, setahu saya Permadi Arya yang hari ini dikenal dengan nama Abu Janda itu dulu adalah kafir Nasrani, seorang Nasrani, Pak. Sehingga kata beliau, kata teman saya ini, saya nggak tahu, Ustadz, kapan dia masuk Islam dan di mana dia masuk Islam. Tiba-tiba namanya sudah santer, namanya sudah viral. Yang parahnya seringkali dijadikan rujukan oleh umat Islam, apalagi di kalangan NU. Ini orang jadi anggota Banser, ya, anggota Ansor. Ya. Ini dahsyat. Yang kemarin dengan dustanya si Abu Jandai mengatakan apa? Mereka yang tidak memiliki simpatik terhadap kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini, dia bilang hewan. Ya. Dia bilang hewan, Pak. Jadi kalau ada, dia bilang apa? Jadi kalau ada umat Islam, dia bilang, yang malah mensyukurin, bahkan mengatakan apa yang terjadi kebakaran di Los Angeles ini merupakan adab dari Allah untuk warga Amerika, untuk Los Angeles ini, kata si Abu Janda, bah, ini orang hewan, dia bilang. Kenapa? Karena nggak punya simpatik. Padahal ini manusia, bah. Ini manusia munafik ini nggak pernah simpatik kepada Palestina, nggak pernah dia simpatik kepada Gaza, nggak pernah dia simpatik terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada kaum muslimin di Gaza. Sekarang dia ngajak kita untuk apa? Simpati kepada Los Angeles ini. Sekarang diganti dengan Los Angeles aja, Pak. Ini dahsyatnya manusia ini. Tapi sayangnya, Pak, NU masih mempertahankan manusia ini. Seharusnya kalau saya sebagai ketua PBNU, Pak, saya tendang dia ke Israel sana. Ente jadi warga setan nyawa aja. Nggak usah ente balik lagi. Dan yang kedua, ini orang masih nempel di kekuasaan, ya,
Dulu waktu berkuasanya Mulyono, wah, ya. Bagaimana dia nempel menjilat pemerintahan Mulyono. Di akhir-akhir pemerintahan Mulyono, ketika dia tahu Mulyono sudah mulai goncang, PDIP sudah mulai goncang, jadilah dia kutu loncatnya. Dan akhirnya dia sekarang bergabung di partai Gerindra. Dia sekarang berada di pihak Prabowo. Seharusnya Prabowo tendang nih manusia munafik seperti inilah. Maka sekalian, dan ini Abu Janda ini salah satu dari sekian banyak agen-agen Zionis Israel yang ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harus waspada. Kemudian selanjutnya, setelah Allah mi'rajkan, setelah Allah isra'kan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ini Allah mi'rajkan nabinya kemana? Ke langit sana, ke sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Allah sebutkan nanti dalam surat An-Najm, Allah katakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, kata Allah. Sungguh Muhammad itu telah melihat rupa dan wujud asli malaikat Jibril itu di waktu yang lain, nazlatan ukhra. Di mana itu kata Allah? Inda sidratil muntaha. Ketika waktu itu Rasulullah bersama malaikat Jibril berada di sebuah tempat, kata Allah, Sidratul Muntaha. Kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha? Kenapa tempat itu disebut dengan Sidratul Muntaha? Para ahli tafsir mengatakan maknanya adalah intaha ilaiha ilmun kullu alimin. Jadi Sidratul Muntaha itu disebut dengan tempat yang paling akhir itu. Sidratul Muntaha itu maksudnya apa? Di tempat itulah berakhirnya ilmu dari seluruh makhluk Allah yang Allah beri ilmu pengetahuan kepadanya. Artinya apa? Ilmunya makhluk Allah, baik itu manusia, jin ataupun malaikat, itu puncaknya itu, pol-polnya itu hanya sampai di mana? Di Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha ke atas, tidak ada yang tahu ilmunya dan apa isinya dan bagaimana bentuknya, tidak ada yang tahu ilmunya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya para makhluk Allah ini, dari jin, manusia dan malaikat, itu puncak keilmuan mereka itu mentoknya sampai di mana? Di Sidratul Muntaha. Selesai Sidratul Muntaha, Allah tidak pernah beri kabar kepada malaikatnya, nabinya, apalagi kita bangsa manusia yang bukan nabi ini. Jadi mentoknya ilmu makhluk itu, kata para ulama, mentoknya itu hanya sampai di Sidratul Muntaha, di mana Allah katakan di Sidratul Muntaha ini di sisinya ada Jannatul Ma'wa. Itu salah satu ilmu, salah satu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, bahwa di dekat Sidratul Muntaha ini ada apa? Jannatul Ma'wa. Ada surga ma'wa di sana. Adapun selesai Sidratul Muntaha, hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu, begitu juga ilmu makhluk Allah yang lainnya, dari kalangan malaikat, jin dan juga manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, sesampainya Rasulullah di Sidratul Muntaha, maka Allah katakan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, fa'auha ila abdihi ma auha. Maka Allah wahyukan kepada nabinya apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Apa di antara wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau? Allah wahyukan kepada nabinya salat, kewajiban salat 50 waktu
waktu dalam sehari semalam. Maka turunlah Nabi dari Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Sampai langit keenam, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, ente bawa oleh-oleh apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambamu, untuk umatmu? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Nabi Musa, aku bawa oleh-oleh dari Allah untuk umatku, sholat 50 waktu, 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, balik. Baliklah kamu kepada Allah, falyukhaffif, agar Allah meringankannya, memberi keringanan kepadamu. Kenapa? Umatmu ora bakalan mampu. Umatku kata Nabi Musa, umatku sing mulem-mulemu, sing gede-gede, sing badannya dhuwur-dhuwur, sing kuat-kuat, itu aja nggak mampu sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nopo meneh umatmu, pendek, cilik, kurus, ireng lagi, ya kan? Udah nggak mungkin itu. Kata Nabi Musa, ayo balik lagi, minta sama Allah agar diringankan. Balik Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dikurangi oleh Allah 5 waktu. Dalam riwayat yang lain 10 waktu. Tapi yang masyhur Allah kurangkan berapa? 5 waktu. Turun lagi Nabi Muhammad, ketemu Nabi Musa lagi. Dikurangi berapa? 5. Kata Nabi Musa, balik lagi. Sampai 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik dari langit ke-6 ke Sidratul Muntaha. Itu pun Nabi Musa, setelah Nabi Muhammad dapat perintah sholat 5 waktu itu pun Nabi Musa minta apa? Agar Nabi Muhammad kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk minta diringankan. Masya Allah ya. Kalau waktu itu Nabi Muhammad balik lagi, senang betul Mbak? Oh senang. Kata Nabi Muhammad, enggak, sudah cukup ini. Aku dalam riwayat disebutkan apa? Kalau nggak salah kalimatnya apa? Kata Nabi Muhammad, aku sudah malu ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibawalah perintah sholat 5 waktu. Jadi Pak, Allah mi'rajkan nabinya itu untuk menjemput apa? Kewajiban duduk muslim Indonesia yang sholat hanya 37% saja. Yang sholat umat Islam Indonesia Pak, yang jumlahnya 230 juta itu, yang sholat hanya 37% saja. Yang 63%-nya belas sama sekali nggak sholat. Yang 37% itu pun belum diklasifikasi. Perlu diklasifikasi yang sholatnya setahun sekali, sholatnya pas Idul Fitri karo Idul Adha. Ada yang sholatnya di Oglang ya, Senin Kamis ya. Ada yang sholatnya malam tok ya Pak. Jadi maghrib, isya sholat dia. Subuh, duhur, asar nganggur. Ada yang sholat kayak gitu Pak. Ada yang sholatnya pekanan ya Jumat sholat, bar Jumat libur ya. Ada yang sholatnya 5 waktu ya ada, tapi nggak di masjid ya Tapi nyari orang yang sholatnya 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid di awal waktu dapat sop awal. Wow, ini langka. Mudah-mudahan kita termasuk yang langka itu Pak. Amin ya robbal alamin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya singkat, inti dari peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj itu 2 Pak. 1, Allah ingin ingatkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah masjidnya umatnya Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, mari
kita sama-sama terus menyuarakan, mendengungkan ya kepembebasan Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan suatu saat Allah izinkan kita untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa dan kita sholat di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah melaksanakan sholat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari saya berwasiat kepada diri saya dan kepada panjenengan semuanya, mari kita jaga sholat kita. Mari kita jaga sholatnya anak-anak kita, Pak, yang hari ini sangat sulit untuk mengajak anak-anak kita sholat. Apalagi kalau sudah megang HP, main game, waduh, sudah Pak, ngeri. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang ahlus sholah ya. Allah jadikan anak-anak kita sebagai ahlus sholah. Allah jadikan anak keturunan kita nanti menjadi anak yang ahlus sholah ya. Mereka nggak jadi wakil presiden ora popo ya. Nggak jadi anak presiden ya ora popo ya. Nggak jadi ketua DPR juga nggak apa-apa. Yang penting sholat ya. Itu yang kita harapkan nanti, Pak, setelah kita meninggal dunia, Pak. Setelah kita meninggal dunia, yang kita harapkan adalah apa? Anak-anak kita sholat 5 waktu. Setiap kali habis sholat dia tengadahkan tangannya ke langit, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shaghir. Ya, itu yang kita harapkan, Pak. Kita nggak harap orang-orang kaya yang punya duit yang bisa magar laut dipagar ya. Sing kafir, sing ora kenal Allah, sing ora kenal Islam, kita nggak butuh orang anak-anak kita yang seperti itu, Pak. Mudah-mudahan Allah jadikan doa anak kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, Pak, Allah mudahkan kita untuk sholat ya, dan menjadi ahlus sholah, dan mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mari kita perbanyak doa kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.